Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menggunakan Udo untuk membuat eh, sistem inventory dari pembelian, produksi sampai ke penjualan. Nah, di sini langkah pertama adalah membuat stok persediaan. Kita masuk ke produk, kita membuat produk apa yang ingin kita jual. Di sini saya ingin membuat apa ya, roti coklat. Nah, karena ini adalah produk yang ingin saya jual, jadi di sini yang kita centang adalah penjualan. Kemudian tipe produknya adalah ini tipikal barang. Terus kemudian kuantitas di tangan ini saya isi nol terlebih dahulu karena nanti akan terisi saat kita melakukan sistem produksi. Jadi di sini saya tulis nol dulu. Untuk harga jualnya saya buat 10.000. Nah, untuk pajaknya ini saya hilangin ya. Kemudian untuk modalnya per roti ini saya buat 5.000. Nah, kemudian untuk kategori ini kita bikin aja baru. Kita bikin kategori semisal roti. Kategori induknya kita bikin roti. Oke, kita simpan. Kemudian untuk preferensi ini untuk mempermudah ketika kita nanti nyari ya, bisa diisi aja dengan singkatan mungkin RC. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat di stok persediaan di produk. Nah, di sini udah tersedia roti coklat. Terus kemudian kita tambahkan produk lagi. Kita tambahkan produk baru di sini saya ingin memasukkan untuk membuat roti semua tepung. Nah, karena ini produk untuk bahan baku, jadi otomatis untuk kita membeli untuk bahan yang diproduksi, berarti ini adalah barang yang yang tidak dijual. Jadi untuk yang dicentang di pembelian. Kuantitasnya di sini saya tulis 0 terlebih dahulu karena nanti akan terisi untuk dari pembelian. Karena kita nanti akan mencoba melakukan pembelian dan pembelian nanti akan masuk di stok ini, di kuantitas di tangan. Untuk harga jualnya kita nolkan karena ini tidak dijual. Karena ini bahan baku kita untuk membuat roti tadi. Untuk modalnya saya buat 3.000. Pajaknya kita hilangin, kategorinya tinggal kita bikin aja baru, kita terus saja bahan baku. Preferensinya kita bikin tepung aja, TP. Kita lihat di produk. Nah, di sini sudah ada. Terus karena ini kita membuat roti coklat ya, selain untuk membuat roti kita butuh tepung, otomatis kita butuh isiannya juga, yaitu coklat. Kita bikin produk lagi. Nah, karena ini bahan baku, penjualannya kita hilangin centangnya. Ya seperti tadi, ini kita bikin 0. Pajaknya kita hilangin. Modalnya saya buat 2.000. Kategori kita buat bahan baku,
referensinya CK. Oke, di produk ini kita sudah mempunyai 3 produk. Untuk satu produk roti coklat ini untuk produk kita yang akan kita jual. Untuk tepung dan coklatnya ini bahan baku yang akan kita pakai untuk memproduksi roti coklat. Nah, setelah kita udah selesai di persediaan, kita lanjut untuk melakukan pembelian. Pembelian ini ditujukan untuk pembelian bahan baku. Nah, untuk pembelian ini langsung saja kita bikin baru. Bentar. Ini kita bikin order pembelian. Kita bikin baru. Kita bikin pemasoknya mungkin bebas ya di sini. Mungkin kita bisa bikin pemasok sumber tepung. Referensinya kita bikin AST aja. Ini tambahkan produk. Ini kita bisa masukkan produk yang udah kita bikin di inventory tadi. Kita beli tepung, kita mau beli berapa? Karena kita ingin membuat 500 contoh, kita bikin 500 roti ya. Kayak per tepung ini per satu tepung kita bikin hitungan angka 1 aja. Kayak per angka 1. Jadi satu tepung ini bisa untuk membuat satu roti. Dan coklatnya nanti juga satu coklat bisa untuk membuat satu roti. Seperti itu. Kalau kita mau bikin 500 roti, dari saya ini ingin membeli 500 tepung untuk membuat 500 roti. Setelah kuantitas sudah dimasukin, kita enter. Kemudian konfirmasi order. Setelah itu kita terima. Terus kemudian kita validasi. Nah, di sini udah tervalidasi. Kemudian kita lakukan pembelian lagi, order pembelian. Nah, di sini udah ada ya. Disiap difakturkan. Coba kita cek. Nah, di sini untuk pembelian tepung kita udah selesai. Terus udah dari kuantitas yang kita beli 500 dan udah kita terima 500. Kemudian kita lakukan pembelian ulang. Kita bikin aja namanya Coklat Jaya. Kita bikin referensi aja CK. Kita beli produknya. Nah, kita bikin produk coklat. Karena kita kan tadi untuk bahan bakunya memakai tepung dan coklat ya. Udah kita sekarang melakukan pembelian coklat dengan 500. Kemudian kita konfirmasi order. Kita terima dan kita validasi. Nah, oke, kita lihat. Nah, di pembelian ini kita udah melakukan 2 pembelian ya. Kita udah melakukan pembelian coklat dan melakukan pembelian tepung. Kita cek di inventory, di stok persediaan kita punya berapa bahan baku. Nah, untuk bahan baku di sini otomatis sudah nambah ya. Yang tadi awalnya 0, sekarang karena kita udah melakukan pembelian 500, ini coklatnya udah ada 500 dan tepungnya udah ada 500. Kemudian kita masuk ke produksi.
Nah, ini kita masuk ke operasi manufacturing order, terus kita bikin baru. Nah, kita cari aja produk yang dibuat, karena kita tadi udah bikin produk kan. Kita tinggal masukin aja roti coklat. Nah, ini di sini pasti ada, tinggal klik aja. Kuantitasnya tinggal kita bikin 500. Nah, terus ini produk yang akan kita produksi. Karena kita tadi untuk membuat roti kita membutuhkan tepung sama coklat, kita masukkan di sini tepung. Nah, karena di sini kita membuat 500 roti ya, dan per rotinya kita tadi membutuhkan 1 tepung. Ya udah, kita masukkan aja 500 untuk membuat 500 roti. Terus kita tambahin lagi coklatnya. Nah, kita bikin 500 juga. Nah, setelah sudah selesai, kita konfirmasi aja. Terus kemudian kita produksi semua. Nah, di sini udah terproduksi ya. Coba kita cek di produk. Nah, di produknya ini coklatnya akhirnya berkurang. Yang awalnya tadi 500 jadi 0, dan tepungnya juga berkurang, yang awalnya 500 jadi 0, dan roti coklat kita sudah mempunyai 500. Kita udah mempunyai 500 roti coklat. Nah, kemudian kita punya barang untuk kita sudah mempunyai barang untuk kita jual. Kemudian kita bisa langsung melanjutkan ke penjualan. Nah, untuk penjualan ini kita ke order, habis itu kita bikin baru. Nah, kita bikin aja pelanggan. Contoh di sini saya memakai contoh ada Wati yang ingin membeli roti kita. Kita tambahkan ini untuk kadaluarsanya, ini harganya kita pakai apa? Kalau ini saya biarkan aja memakai mata uang IDR. Kita pakai cari produk roti coklat. Yang kuantitas kita dia mau membeli 250 roti coklat. Kemudian bisa kita langsung kita kirim. Oh, sebentar, maaf. Mending kita bisa lanjut ke konfirmasi. Setelah itu kita cek di pengiriman. Nah, ini sudah terkirim. Terus kita validasi aja. Terus kita lihat di penjualan. Ini tadi udah dibeli. Nah, setelah itu kita buat faktur, kita buat draft. Faktur reguler aja nggak apa-apa, kita buat draft. Habis itu kita konfirmasi. Setelah itu bayar menggunakan bank dan manual payment. Nah, di sini udah terbayarkan ya. Setelah itu kita lihat di order kita. Di sini udah ada pembelian dari Wati sebesar 250 dan udah terkirim 250 dan telah difakturkan juga dengan total jumlah 2.500.000. Kemudian kita lihat di stok. Nah, di stok persediaan kita yang awalnya ada di roti coklat kita punya 500, akhirnya berkurang jadi 250 karena ada pembelian tadi dari Wati. Ini kita ingin menjual lagi. Kita bikin baru.
Kita tambah lagi seumpama Sigit dia ingin membeli roti coklat ini dengan kuantitas 500 karena stok kita tinggal 250, kita coba jual 250. Kita enter, terus kemudian kita konfirmasi, terus kita lihat di pengiriman, kemudian kita validasi. Setelah itu kita cek di order di sini Sigit. Ini udah siap difakturkan, kita fakturkan aja langsung buat drop. Dan kita konfirmasi. Terus kita bayar. Kita konfirmasi pembayarannya. Oke, di sini sudah in payment. Kita lihat di stok kita. Kita lihat produk kita. Nah, produk kita udah terjual semua. Roti coklat kita udah terjual semua. Kemudian untuk melihat hasil dari keuangan kita bisa melihat ke akuntansi, kita lihat di laporan, terus di laba rugi. Nah, di sini untuk pendapatan kita mendapatkan 5 juta. Laba bersih kita mendapatkan 5 juta. Kita lihat di penjualan kita total mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, di sini juga kita bisa melihat laporan penjualan dan lain-lain. Kita juga bisa melihat neraca keuangan kita. Oke, sekian percobaan membuat inventory dari saya menggunakan aplikasi Odoo. Sekian dari saya, terima kasih.